pikir kita selaka jadwal, masih juga jadwal. Saya bacakan tentang surat Yasin. Kemudian harus diketahui bahwa surat Yasin Fadilah itu, atau yang dikatakan Yasin Fadilah, itu bukan dari Nabi. Nabi tidak pernah mengeluarkan Yasin Fadilah. Ini supaya tahu, agar supaya tidak menceng hati kita. Nabi tidak pernah mengeluarkan Yasin Fadilah, tapi Yasin Fadilah diciptakan oleh ulama yang bernama Habib Fakih Muqaddam. Beliaulah pengarang Yasin Fadilah. Apa Yasin Fadilah? Yasin Fadilah itu ketika dia baca ayat dan ada yang berhubungan dengan ayat itu, kemudian dia berdoa, disebutlah Fadilah. Maka lihat dalam tafsir dalam surat Yasin tadi, Yasin Fadilah, pasti doanya itu berkaitan. Ketika dia ada bahasa Nabi itu ada mukjizat ketika mau dibunuh pamannya, kemudian matanya ditutup, maka di situ ada doa, ya Allah tutuplah mata mereka, orang-orang yang hasud, orang-orang yang akan membuat fitnah. Baca salawat dulu, kemudian dia baca doa. Itu berkaitan doa-doanya. Nah sekarang surat Yasinnya terlebih dahulu. Asbab nuzul surat Yasin. Karena ini tafsir saya nggak berani langsung dihafal, ngeri dan panjang, nggak mungkin kehafal ini. Bahwa dulu baginda Nabi sebelum meninggal dunia, beliau didebat oleh Abu Jahal bahwa Muhammad itu bukan nabi, Muhammad bukan utusan, laisa binabi wala mursalin. Dia bukan nabi, bukan utusan. Kenapa? Karena dia nggak pernah datang ke pesantren. Kalau zaman sekarang umpamanya nggak pernah sekolah, kemudian tidak pernah belajar terhadap ulama, bagaimana dia menjadi nabi? Wong dia tidak pernah mondok. Jadi Abu Jahal. Andaikan anak kita pada saat itu sirah, nanti tolong Abu Jahal, wong mondok jadi nabi. Arab jadi nabi mau kaki pondok. Nabi mah bukan karena pesantren, perkarakan. Sekarang lah nih saatnya kita harus belajar. Kemudian apalagi khasiatnya surat Yasin selain daripada itu? Di dalam syarah hadis annal ja'iya idza qara'a bi huduril qalbi asba'allahu. Apabila orang membaca surat Yasin dalam keadaan yang sangat lapar, ngelih wetenge karena orang mangan, orang bepicis, baca surat Yasin dengan khusyuk, maka Allah akan kenyangkan perutnya. Wareg wetenge, asal khusyuk. Betul karena Allah hatinya, tapi kalau main-main tetap ngelih, tetap ngelih. Orang bakal wareg sekolah sing warga kan. Iki berkata memangan, dia mangan ya. Anak kulit antil jenggol. Kemudian siapa orang yang membaca surat Yasin dalam keadaan takut, sangat takut, in qara'a al-khaifu adhaballahu ta'ala haznahu. Siapa orang yang sedang takut membaca surat Yasin, maka akan dibuang rasa takutnya. Apa maksudnya takut ini? Takut dengan musuh, takut dengan kejadian yang enggak, takut dengan musibah, takut orang duit-duit. Baca surat Yasin secara khusyuk, maka Allah hilangkan rasa takut itu. Terlebih di surat Yasin Fadilah, ada sholawat di dalamnya. Kemudian kata Allah, kata Nabi lagi, barang siapa dan dimanapun, di ayyi baldatin idza tuliyat wa fussirat rafa Allah taala anhumul balaya. Siapa yang baca surat Yasin atau ditafsiri surat Yasin, maka Allah angkat musibah, Allah angkat bala. Musibah diangkat, bala diangkat, paceklik diangkat, wattaun, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, wabah. Nah, sekarang corona, wabah corona, wal marid gering dihormatiha, dengan kehormatan surat Yasin Allah sembuhkan semua.
Dan bala yang terbesar menurut saya saat ini adalah bokeh karena sih. Bokeh itu bala gede itu kan. Bener deh sholat lamun orde duit paleng masih lah. Arep ustad tapi cine miring maning. Sholat orde duit takbir iki abot. Allahu Akbar. Wis pikiran melayang yang gitu. Waduh, rokok orang duwe, kopi dompet kosong, kopi entah salat balik, anak ngejaluk picis, baca surat Yasin. Berapa bacanya terserah, mau 1 kali, mau 5 kali sehari. Dawamkan surat Yasin, mohon kepada Allah diberi rezeki itu lewat mana saja. Min ai asbab, dari mana saja sebabnya, ai min jihad, dan dari mana arahnya saja, terserah Allah. Kitanya yang nggak mau doa. Ana baca surat Yasin waktu tahlil doang. Diundang tahlil baca surat Yasin, diundang maulid baca surat Yasin. Padahal kata Nabi, siapa yang membaca surat Yasin dan mendawamkan surat Yasin, apalagi Yasin fadilah, Allah jamin kehidupannya dunia akhirat. Allah jamin. Asal dawam, tiap waktu sholat atau waktu maghrib dawam. Oh, bisanya malam jam 2, monggo jam 2 baca itu surat Yasin. Maka majiah surat Yasin pasti akan turun. Yang penting hatinya cinta terhadap surat Yasin, baru Allah beri karomahnya. Jadi nggak kayak makan cabai langsung pedas. Allah menguji. Maka kalau kita sulit dalam soal apapun, baca surat Yasin. Wong wabah dihilangkan, paceklik dihilangkan, bokeh akan dihilangkan, wabah saja dihilangkan. Mohon kepada Allah jangan sampai hidupnya bokeh. Baca surat Yasin, mohon kehebatan surat Yasin dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya berani menjamin? Karena baginda Nabi Muhammad yang menjamin itu semua. Siapa yang baca surat Yasin, maka akan dihilangkan dari kesusahan. Qahtu wa qaun wal bala wal gola. Gola itu marah bahaya. Marah bahaya, dan marah bahaya itu timbul dari orang nggak punya duit. Itu marah bahaya. Kenapa? Arab sholat malas, Arab ngaji malas, Arab apa-apa malas. Tapi kalau orang itu punya duit, sholatnya kayak khusyuk, tenang. Cocok orang kira-kira? Amun sholat ini Arab anak duit 5 juta nih Arab. Kemudian kantong celana 10 juta, dompet 5 juta. Kira-kira sholatnya khusyuk orang. Khusyuk dari orang berutang kan. Takbir enteng, Allahu Akbar, mantap. Kenapa? Karena memang ini fenomenanya. Yang kejadiannya saat ini, orang-orang ini sulit ekonomi. Kenapa kok sulit ekonomi? Kitanya yang salah, bukan Allah. Allah itu akan memberi kita kalau kita takwa kepada Allah. So, subuh-subuh mikiri dunia. Tangi subuh mikiri duit, tangi subuh masalah subuh. Sok sing rame masjid apa pasar subuh? Pasar. Gintung rame jam loro masjid kosong, masjid di kunci mah. Kosong malah kasing salah kok karena masing maling si manji. Oh, coba lamun jam loro ku penuh masjid, ora dikunci. Sebab bakal hilang bakal kotak amalnya lamun orang dikunci karena si mancing kudu sholat maling. Tuh, kita yang salah. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar. Dan Allah akan memberi rezeki yang tidak diduga-duga. Jaminan dari Allah. Kitanya yang nggak mau datang ke Allah. Padahal Allah sudah menantang. Ayo takwa kepadaku, ayo minta kepadaku, niscaya aku ijabah doamu. Maka kalau orang yang tidak takwa susah. Anak sugi sedela 3 bulan bangkrut mani. Dagang bagus 6 bulan bangkrut mani. Tapi lamun kita serius njaluk ning Allah, hilang rasa susah itu.
hati gundah gulana hilang, yang ada khusyuk, yang ada tenang, mendidik anak dan istri juga tenang. Sebab suksesnya seseorang itu bukan hanya dirinya kaya, tapi anak dan istrinya jadi semua. Istrinya tidak ngelawan, anaknya jadi, anaknya soleh, itulah orang yang sukses. Banyak orang kaya, anaknya jadi penjahat. Bapaknya hebat DPR, bapaknya hebat pejabat, tapi anaknya bencoleng. Banyak. Tapi kalau kita mendekatkan diri, Allah akan beri anak yang soleh dan soleha. Oleh karenanya ada Ustadz Warsoni, yuk datengin beliau. Ini saya juga baru tahu tempatnya. Kalau di sini ada majelis, ya mudah-mudahan majelisnya menjadi lebar, berkat karamat dengan surat Yasin Fadilah. Dekati ulama-ulama, minta doanya, terus ngobrolin atau ngaji, datang ke majelis-majelisnya. Iki Melaka sok be majelis kita be Kang Warso, uang luar kabeh. Uang kalian ini cuma ini apa Ndesuro. Ayah ada orang itu. Ada. Wong Kaliawi ini apa Yai Ain, apa Judin, wong Kaliawi ini kehitung jari. Wong luar kabeh sing teka, aneh kan? Padahal kalau dikira-kira begini nih, di situ ada air yang jernih, ada air yang bagus, yang ngambil orang Kemiling, yang ngambil orang Raja Basa, orang Teluk, wis butek wong Kaliawi sing ngambil kan bego. Bego itu. Kadang-kadang kerunya padahal dibuka itu. Dibuka untuk umum, tidak bayar, makan dijamin. Asal teka dineh mangan. Dineh nginum. Dineh duit doang orang duit malu lagi dewek di duit itu kelewatan amat ya. Terus dineh mangan, dineh ilmu, dineh picis itu kelewatan loh. Dineh mangan, dineh nginum, ilmu dineh ikhlas, balik orang dalu-dalu, uli ganjaran, uli pahala, ilmunya uli. Yang ngambil orang Kemiling juga, kadang-kadang sedih. Kok dulur dewek laka nong Kaliawi. Nong Kaliawi kalau disambung-sambung mah dulur, sambungin dulu. Ini kori ketemu, sama mamang, sepupu, sepupu, kok disambung-sambung. Sampai di zaman Nabi Adam pasti ketemu disambung-sambung. Karena rata-rata wong bandel. Maka sayang sekali Kaliawi itu kalau di luar ditakutin, tentang agamanya juga ditakutin, bukan jawarannya doang. Lamun anak kiai Kaliawi pun disegeni. Anak kiai wedi dek wong, tapi wong Kaliawi dewek kan goblok, rugi. Melongo dengan dilangnya uang ngambil banyu bening. Alasannya apa aja? Pegel deh Kang Ustaz, pegel kita pegel pada baik. Megawe dianu balik ke sore. Lah sing kali pada baik megawe ku sing tekan. Terus ustaznya pegel pada baik ustaznya gitu. Namun wajib kita kira gelem ngajari. Berhubung wajib. Jadi diajari, ini memberi ngobrol deh kita warso ya. Dulur kita kabeh. Artinya wong Kaliawi, lahir Kaliawi kita ya. Coba umpama sengaja mau bakal ketemu kayaknya nih. Karena ada undangan maulid, hikmahnya bagaimana? Dan kewajiban kita. Kewajiban saya sebagai pendakwah mengajak, orang gelem ya terserah. Saya hanya mengajak, yuk berbondong-bondong yang terdekat Ustadz Warso, datang ke Ustadz Warso. Kalau dekat lagi umpamanya mau ke sana boleh gantian, nggak apa-apa, yang penting ngaji. Tuntut ilmu, karena itu soger umpama anak 10 ke wong Kaliawi mati baru maneh atau ibapan lah kesediaan sing ngaji nangis di kuburan nangis. Endi anak kita sing ana jaluk motor bae. Jaluk kawin dikawinaken, motor ditukuni, omah ditukuni. Waya kita mati de sing ngaji wong liya Ustaz Warso sing ngaji. Apa ora sedih Bu? Sedih. Tapi kalau anak kita yang mendoakan langsung nyampe karena waladun soleh. Anak yang soleh mah nggak ngedoake langsung nyampe amal. Kalau orang lain belum tentu ngedoa gemon. Fatihah.
Ya coba ini ngundang ustaz ngeriung ngahol bapak tadi. Fatihah, bagi berkat seremonial. Ya kan nggak mungkin itu ikhlas itu sekali ruwet laku maning awan-awan panas. Tapi kalau anaknya nggak mungkin nggak ikhlas. Anak yang mendoakan kedua orang tuanya pasti ikhlas. Ya Allah ampuni dosa ayahku ya Allah. Ya Allah ampuni dosa emak kita ya Allah. Yakin ikhlas. Karena anaknya iki mah anaknya ngejedok bini ngarep kan waduh kerunya ibu kerunya. Makanya doa bareng-bareng semoga kita punya anak yang soleh dan soleha. Supaya mendoakan kita ketika kita mati. Andaikan anak kita 5, 1 jadi tentara, jadi polisi, jadi kiai, jadi dokter, jadi bidan, kan enak bu. Teka tentara, ibunya lagi sekarat, baca deh kita Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Hafal tentaranya santri. Teka polisi, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Enak. Dokternya mau ngaji nih Ustaz Warso, baca kulhu bisa, Ar-Rahman bisa, Al-Insan bisa, sing bidan teka bisa. Allah ta'ala insani inum minad dari lam yakum say'am madhura. Teger ku 5-5 teka ku sukses karena iki masugi bapaknya sugi, anaknya orang jadi apa? Jadi tentara, jadi polisi, tapi orang bisa ngaji. Repot. Mak mano jadi tentara. Mak mano, baik bisa. Belon. Iya mau mano nih bang. Mak mano apa cari ustaz dulu kan? Ustaz Warso panggil. Kalau ngaji, mak mano, bening HP. Tentara bego. Anak gunana kejadian, orang kita pernah ngobrol. Gagah polisi, seragam, tentara, dokter, kon ngaji kulhura bisa. Barang anu nggak bilang latihnya kan, kayaknya salah. Wong latihnya mah aku jubiro dinas, wong laten orang bisa. Sedih kan gurunya ku teh ya, gurunya. Coba lamun bisa kabeh, mantep. Demen ngedengi anak pun anak kejadian juga. Anak tentara, anak polisi, anak apa mereka angkatan laut. Apa udah angkatan laut, kapal, kerja kapal, pesiar. Balik kabeh pada ngaji demen ngedengi itu. Rupanya kabeh mondok walaupun mondok modern. Karena sambil sekolah yang jadi polisi, yang jadi dokter. Ngaji kabeh, mantep. Jadi ustadnya nganggur tegar kan bilang ini mantap cocok sih waladun soleh. Ustadnya bukan anaknya, cuma ngasih petunjuk cara-cara sholat jenazah. Mestinya anaknya ya jadi imam. Sholat hadiah mestinya anaknya sholat hadiah. Ini mau berbagi amplop. Ini ustad sholat hadiah. Jadi kita nih sholat hadiah itu lumayan 50.000. Kadang-kadang ternyata nih santri tuh sholat hadiah tuh terusnya pegel sholat hadiah tuh kulhu apa namanya kan ayat kursi siji kulhu 11 palak binas siji dalam setiap rokaat ngadeg maning ayat kursi kulhu 11 palak binas siji baru salam baru doa bahwa pahalanya donasi mayit ulan bin ulan. Barang ini dalam jarang puluh merugikan. Mending olahraga kita. Dosa orang kita orang dosa, orang wajib di kita. Wajibnya sholat 5 waktu wajib. Tiba-tiba dia orang yang dari santri itu lumayan bro. Sekarang mau tuku rokok. Sholat hadiah itu ilmu. Ya, sholat hadiah itu ayat kursi 1 kali. Kulhu 11, palak dinas 11 dalam setiap rakaat. Sama bacaannya ketika selesai salam pertama, salam kedua langsung doa ya Allah pahala sholat iki gona emak kita nyampe. Allah akan utus 1000 malaikat membawa obor, 1 malaikatnya menerangi kuburan orang tua kita. Dan langsung diijabah, jangan takut lakukan itu. Itu bukan tugas ustadz, bukan. Kecuali orang bisa-bisa benego.
wis jaluk tulung bae. Cuman pertanyaannya klemen orang bisa wong Islam orang bisa. Nah, nek ya. Terus fenomena maning gitu. Wong kalian itu aneh, arep kawin embene belajar syahadat. Aneh tuh. Ustaz Ampura jarang belajar anak kita. Pertama silaturahmi keloro kegenau apa maca syahadat. Ai sirane wong Kristen kan. Nah, nek ya. Dia jadi syahadat orang bisa. Lagi ngerap arep kawin bukan bego. Pengarep kawin embene belajar syahadat. Gak wajib syahadat itu tidak wajib dibaca di dalam pernikahan, gak wajib. Yang wajib belajar sholat, Fatihahnya diajarkan, Fatihahnya makhrajnya harus benar, bukan syahadat. Aneh orang kita tuh aneh. Ibu merasa bangga lamun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maning iki bahasa Banten nyakseni kula ing satune orang pangeran amin Allah dan nyakseni kula ing satune Kanjeng Nabi Muhammad iku utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangga. Iku mah apalan ding, apalan. Coba aneh, itu bukan ngaji itu, apalan. Angin Allah bangga rasanya bisa. Bukan itu ngaji mah. Bab sholat, bab wudu, kenal Allah, kenal Nabi, itu namanya ngaji. Rasa bangga kalau bisa kamu jadi saksi semet gitu. Mentang-mentang mamanya salat orelok jadi saksi nikah. Rasa nikah rasa. Minimal cari saksi itu orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Syahidaini adilaini, dua orang saksi yang adil. Adil di sini bukan 50-50, tapi tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Cari saksi itu, jadikan dia saksi. Ini duit sing gede, karena dia punya mengesahkan. Iki mus mamang beku saksi ini, wis petine meletet, orang dinggoy, rambut keriting, lambi bolong-bolong, rokoknya jaya kan. Sah. Ini kayak ngerti baik. Matori dari. Matorinya ada. Anda kayak jeruk. Aneh. Bangga jadi saksi. Saksinya kita itu jadi bangga. Ngaji doro bisa. Syarat sah menikah itu apa harus dipelajari. Ini sedikit kita bongkar baik mau berkoror dulu dia. Ini sudah siji dia. Nikah itu syaratnya hanya 2 pengantin, mahar, 2 saksi, kemudian wali. Wali itu bapak dari perempuan. Terus diperhatikan, bukan yang jadi saksi itu karena paman, karena umpamanya dia pejabat, pamannya jadi camat, jadi lurah, jadikan saksi. Tolong dalam urusan fikihnya nggak sah. Hati-hati. Sebab nanti ketika batal pernikahannya, siapa yang membatalkan? Tuh, ribut deh mas kawinnya harus disebut. Orang disebut juga apa? Kamu nikah kalau kita mau gampang-gampang main. Kadang-kadang saya terima nikahnya harus kosong gitu ya. Haknya harus kosong, jangan penuh, karena itu hak bukan hak. Ini bahasa Indonesia, mau hak, mau hak sama. Saya terima nikahnya, boleh. Uang bahasa Indonesia. Saya terima nikahnya, boleh. Uang saya terima kawinnya aja boleh. Yang dimaksud nikah itu kawin. Kawin itu bahasa kita, nikah bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Hanya harus kosong ulang, ini senep gitu. Sok tahu baru sah. Sudah kita tanggung jawab. Mana gini kita deh. Ini Ustaz Hasan juga. Lah kayak itu hak kecuali dengan bahasa Arab. Qabil tu nikah haha bimahrin madkur. Haknya harus kosong. Kenapa? Karena memakai bahasa Arab. Kan penghulunya aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Sarniti bin Sarkube dengan mas kawin 10 gram emas tunai. Tuh, kan bahasa Indonesia. Saya terima nikahnya, sah. Tanpa mas kawin tersebut sah. Nah itulah hebatnya fikih kalau kita ngerti fikih. Ngomong kayak nendek sakit deh.
Umpama iki ya, aja ditiru tapi Sarbube dua anak Sarniti. Sarniti abdi kawinaken karo Sardai. Sardai dua bapak Sardam. Umpama ki Sarniti abdi kawinaken karo bapane ki ning si Sardai. Sardai sila kawinaken karo anak kita ya Sarniti. Mas kawinnya 5 gram gelem ora? Gelem bah. Sah. Sah. Silakan buka kitab fikih apapun. Fathul Mu'in, Fathul Qorib, sah. Fathul Wahab, sah. Yang penting ada ijab. Orang atik salaman dikedut. Dikedut. Alah, gawian penghulu itu. Ning arep orang muka ngomong Mekah mah, aku nikahkan anakku dengan anakmu. Dengan seorang laki-laki yang bernama Anu. Mau kamu? Mau. Sah. Cuman aja ditiru, orang teger memang kayak barang didol. Tapi menurut hukum sah, boleh. Kang anak kita arane Sarniti, ini anak kakang Sarbube deh. Bube, gelem orang anak kita Sarniti. Sing anu montok mas kawin 5 gram, gelem bah sah. Berikan mas kawinnya sah. Bukan ngegampangin hukum, bukan. Ini hukum fikih, cuman ada kita kan nggak begitu. Ya kudu lon supaya sakral. Kunikahkan engkau wahai Sardai dengan anakku Sarniti bin Sarbube dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut sah. Wis go, iki mas saksi urung sampun aneh orang kosong. Saksinya tolong saksinya. Jangan begitu. Artinya kalau kita ngaji mudah. Sholat pun kalau kita ngaji mudah. Sholatnya enak, khusyuk, tenang. Kemudian puasa bulan Ramadan kalau ada ilmunya enak. Tidak ikut-ikutan. Wudu kalau ada ilmunya enak. Maka jangan pernah bertanya doa kita nggak diijabah. Lihat wudhunya salah apa enggak. Kalau wudhunya salah, maka sholatnya otomatis salah, tidak sah. Kalau sholatnya salah, bagaimana mau diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, oleh karenanya yang terakhir, yuk datang ke ustadz-ustadz, datang ke majelis-majelis, kan nggak bayar. Nah, jangan bayar, yang lebih dibayar mestinya memang majelis. Kata Sayyidina Ali, andaikan memang disuruh bayar, maka ilmu agama jauh lebih hebat yang harus dibayar. Kenapa? Karena dengan ilmu agama kita langsung tahu siapa Allah, siapa Nabi-Nya. Jadi jangan dikira Allah Nabi jauh. Kalau kita nggak tahu sifat Allah, nggak tahu sifat baginda Nabi. Nah, adanya di mana? Di majelis taklim. Datang ke beliau-beliau, nggak harus ke saya, ke Ustadz Warso, ada pondok Ustadz Izudin, ada Ustadz Sanib, wakeh kaliawi wakeh. Tinggal kita nih baik, datang ke sana, belajar, insya Allah kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya akhiri, kita bersalawat kepada baginda Nabi, mudah-mudahan kita di akhirat nanti mendapatkan syafaat beliau. Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya talim qadun mutlaqan abada wa aslan bima zaman ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma ya wasi'al karami min huda wa Bismillah
waghfir lana ya wasi'al karamika fahuqat man ida jalasu indah dati sidya gadinu datani ya Rabbi bil Mustafa bamin maqasidana waghfir lana saja. Dulu ada kebo punya anak, ini namanya dongeng, bu bener bora tapi dongeng. Jadi anaknya lagi nyusu di sawah, anak kebo. Begitu nyusu, nurungu suara azan, kaget anak kebo. Cere anak kebo, apa bubu, suara apa bubu? Suara azan nih mah. Wis mancing-mancing nyusup jere ibune. Akhirnya nyusup maning ku anak kebon. Terus anak komat, Allahu Akbar. Iku apa bu? Iku komat. Komat ku apa bu? Dia maning sholat. Wis nyusup maning si kebon. Nah setelah komat, akhirnya wong pada lu maning masjid ku. Anak gawa sarung, singgot selanang, gawa sarung, gawa sorban segala macam. Rame-rame kenapa? Harap sholat. Oh. Iku bos ini tiap istriku siapa bu? Orang sholat orang iku mah berinvestasi ini. Akhirnya kok kita orang sholat bu? Kita kan kebo. Berarti sing orang sholat iku keb. Lai taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.